Kamar kos itu sempit. Hanya cukup untuk satu raga dan ribuan angan-angan yang seringkali kandas sebelum pagi tiba. Di depan cermin yang permukaannya sudah mulai kusam dan retak di sudut bawah, Bambang, pria yang setiap malam bertransformasi menjadi Bella Savitri, sedang duduk termenung. Di tangannya, sebuah spons bedak yang sudah mulai menghitam terus menepuk-nepuk permukaan kulit wajahnya yang kasar. Ia menatap pantulannya sendiri. Baginya, wajah di dalam cermin itu adalah medan tempur. Setiap sapuan bedak tabur bukan sekadar kosmetik, melainkan usaha keras untuk mengubur sosok Bambang yang kaku, yang tak pernah diterima oleh dunia. Ia ingin menjadi Bella, sosok yang setidaknya bisa membuat orang tertawa, meski tawa itu seringkali datang dari ejekan. Seandainya saja garis rahang ini bisa lebih lembut sedikit, bisiknya pada diri sendiri. Suaranya rendah, membawa getaran rasa lelah yang sulit disembunyikan. Ia mengambil pensil alis, lalu mulai menggambar lengkungan yang sangat tinggi. Di dunia malam tempatnya mencari makan, alis yang melengkung sempurna adalah harga diri. Tanpanya, ia merasa telanjang. Namun, ketika ia mulai mengoleskan pewarna bibir yang merah menyala, tangannya mendadak berhenti. Mata Bella terpaku pada sebuah foto tua yang terselip di celah bingkai cermin. Foto ibunya yang sedang tersenyum dengan latar belakang pohon sawo di kampung halaman. Ingatannya melayang pada saat ia masih kecil. Saat ibunya sering mengelus kepalanya sambil berkata bahwa ia harus jadi orang hebat. Sekarang, ia memang hebat dalam urusan berpura-pura. Satu tetes air mata menggenang di sudut matanya yang sudah dirias tebal. Bella segera mendongak, berusaha menahan agar cairan bening itu tidak jatuh dan merusak lapisan alas bedak yang ia kerjakan selama 1 jam. Baginya, menangis adalah kemewahan yang tidak bisa ia beli. Air mata hanya akan merusak riasannya. Dan riasan yang rusak berarti hilangnya kepercayaan diri saat berdiri di bawah lampu jalanan atau di atas panggung hajatan. Jangan sekarang, Bambang. Jangan sekarang. Ia memperingatkan dirinya sendiri dengan suara yang sengaja dicemprengkan, berusaha kembali ke karakter Bella yang ceria. Ia bangkit dari kursi kayu yang sudah goyang, lalu mengenakan sebuah wig panjang berwarna pirang. Rambut palsu itu terasa gatal dan panas, tapi ia tidak peduli. Ia mematut diri, memastikan gaun ketat berwarna kuning neon yang ia kenakan sudah pas di badan. Gaun itu menonjolkan lekuk tubuh buatan yang ia ciptakan dari tumpukan busa. Tiba-tiba, suara keras dari luar pintu memecah lamunannya. Ibu kos sudah berteriak, mengingatkannya bahwa waktu sewa ojek sudah hampir lewat. Bella menghela napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia mengambil tas jinjingnya, membetulkan posisi tali gaunnya yang sedikit melorot, dan melirik cermin sekali lagi. Bambang sudah tidak ada. Yang berdiri di sana sekarang adalah Bella Savitri, perempuan yang akan menari dan melucu meski hatinya sedang merintih perih. Ia melangkah keluar menuju kegelapan malam, siap menjual tawa demi menyambung nyawa. Langit malam itu tidak bersahabat. Awan hitam menggantung rendah di atas ibu kota, seolah-olah Tuhan sedang menyiapkan panggung yang lebih dramatis untuk Bella. Baru saja ia turun dari motor ojek di depan sebuah gang sempit menuju lokasi hajatan. Rintik hujan mulai turun satu persatu, menghantam aspal yang masih panas. Bella panik. Baginya, hujan bukan sekadar air, melainkan musuh bebuyutan yang sanggup melunturkan seluruh kewibawaannya dalam sekejap. Aduh, alamat buruk ini. Kalau bedak Eike luntur, yang ada pengantennya malah pingsan lihat penampakan genderuwo berbaju kuning. Gerutunya sambil melindungi kepalanya dengan tas tangan yang tak seberapa besar itu. Ia berjalan cepat, hampir berlari. Tumit sepatu high heelsnya yang runcing sesekali terjebak di sela-sela konblok yang tidak rata. Setiap langkahnya adalah pertaruhan antara tetap terlihat anggun atau jatuh tersungkur di depan banyak orang.
Sesampainya di tenda hajatan, suasana sudah riuh. Bau sate ayam bercampur dengan aroma parfum murah para tamu. Di sudut panggung kecil yang hanya beralaskan kayu triplek, Bella berdiri mengatur napasnya yang memburu. Keringat dingin mulai merembes di balik gaun ketatnya, membuat kulitnya terasa gatal luar biasa. Ia melirik ke arah kaca kecil di tasnya. Benar saja, hujan tadi sempat membasahi ujung matanya. Bulu mata palsunya yang sebelah kiri mulai terangkat di bagian sudut, melambai-lambai seperti mau lepas terbawa angin. Ya ampun, ini bulu mata kenapa jadi kayak saya patah begini sih? Bisiknya dengan nada kesal yang tertahan. Ia mencoba menekan kembali bulu mata itu dengan jarinya, namun lemnya sudah tak mau kompromi. Di saat yang sama, pembawa acara sudah memanggil namanya dengan suara menggelegar melalui pengeras suara. Mari kita sambut bintang tamu kita malam ini, si cantik jelita, Bella Savitri. Lampu panggung yang kuning terang menyorot tepat ke wajahnya. Bella tersenyum lebar, senyum yang ia latih setiap hari di depan cermin kosan. Ia melangkah ke tengah panggung dengan gaya gemulai yang dibuat-buat. Meskipun hatinya was-was setiap kali merasakan angin meniup wajahnya. Ia mulai bernyanyi. Suaranya sengaja diletakkan di tenggorokan agar terdengar lebih feminin. Namun sesekali suara aslinya yang berat bocor keluar saat ia harus mengambil nada tinggi. Para tamu undangan mulai tertawa. Ada yang tertawa karena terhibur. Namun tak sedikit yang tertawa sambil menunjuk-nunjuk ke arah matanya. Bella merasa ada yang salah. Ia meraba wajahnya sambil tetap menggoyangkan pinggul. Ternyata, bulu mata kirinya benar-benar sudah menyerah. Benda hitam itu kini menggantung di tengah pipinya, sementara yang kanan masih kokoh berdiri tegak. Suasana jadi makin riuh. Ejekan mulai terdengar dari barisan pemuda di pojok tenda. "Woi, Bella, itu ulat bulunya mau masuk ke mulut ya?" teriak salah satu dari mereka, disusul gelak tawa yang memekakan telinga. Hati Bella mencelos. Di balik senyum lebarnya yang penuh gincu merah, ada rasa malu yang menghujam dalam. Ia merasa seperti badut yang ditelanjangi di depan umum. Namun, Bella adalah petarung. Ia tahu, jika ia berhenti sekarang, ia tidak akan mendapatkan uang saku untuk dikirim ke kampung. Dengan gerakan cepat yang seolah-olah bagian dari koreografi, ia mencabut bulu mata yang menggantung itu, lalu mencabut yang satunya lagi. Ia memegang kedua bulu mata palsu itu seperti kumis di atas bibirnya. Tenaaang, penonton, ini namanya tren terbaru tahun 2025. Bulu mata pindah ke kumis supaya tetap maco kalau kena hujan. Teriaknya sambil tertawa kencang. Orang-orang kembali tertawa, kali ini lebih keras. Namun suasananya berubah menjadi lebih akrab. Bella berhasil membalikkan keadaan dengan komedinya. Meskipun di dalam lubuk hatinya, ia merasa ingin segera pulang, melepas semua atribut ini, dan menangis di bawah bantal. Hujan di luar semakin deras. Sederas perasaan lelah yang mulai menggerogoti jiwanya malam itu. Surat undangan dari masa lalu. Pagi itu, Bella terbangun dengan sisa-sisa maskara yang menghitam di bawah matanya, membuat wajahnya tampak seperti panda yang kurang gizi. Tubuhnya terasa remuk setelah semalam harus berjoget di bawah guyuran hujan dan menghadapi bulu mata yang berkhianat. Saat ia melangkah keluar kamar menuju kamar mandi umum, sebuah amplop putih bersih terselip di bawah pintunya. Bella memungut amplop itu. Di atas kertas mahal tersebut, tertulis sebuah nama yang sudah bertahun-tahun ia coba kubur dalam-dalam. Kepada Bambang Setiawan. Jantungnya berdegup kencang. Tidak ada yang memanggilnya dengan nama itu di lingkungan ini, kecuali jika ada urusan yang sangat serius. Dengan tangan sedikit gemetar, ia merobek amplop itu. Sebuah undangan pernikahan, berwarna emas, elegan, dan beraroma wangi melati yang menyengat. Di sana tertera nama sang pengantin, Sari Ahmad. Bella terduduk di lantai semen yang dingin. "Sari,
Gadis itu adalah cinta monyetnya saat SMA di kampung dulu. Satu-satunya orang yang pernah melihat Bambang sebagai laki-laki biasa, bukan sebagai bahan olokan. Dulu, mereka pernah berjanji akan merantau bersama ke Jakarta. Namun, takdir menyeret Bambang ke ganggang sempit dengan bedak tebal. Sementara Sari tampaknya telah menemukan pelabuhan yang normal. Pesta pernikahannya di kampung minggu depan, gumam Bella. Suaranya serak, terdengar sangat laki-laki dan rapuh. Ada dilema besar yang menghantam kepalanya. Pulang ke kampung berarti ia harus melepas semua identitas Bella. Ia harus memotong rambutnya, menghapus ket kuku yang sudah susah payah ia rawat, dan kembali menjadi Bambang, si anak laki-laki yang dianggap gagal oleh ayahnya sendiri. Namun, di sisi lain, ada kerinduan yang membuncah. Kerinduan pada masakan emak, pada bau tanah sawah setelah hujan, dan keinginan untuk melihat Sari untuk terakhir kalinya, memastikan wanita itu bahagia. Ia kembali menatap pantulannya di cermin kecil yang ia bawa dari kamar. Rambut palsunya yang pirang jagung tergeletak di lantai seperti bangkai binatang. Ia melihat garis-garis kelelahan di wajah aslinya. Apa aku sanggup jadi Bambang lagi? Apa mereka akan tahu kalau aku di sini cuma jadi tukang joget yang dandan jadi perempuan? Tanyanya pada diri sendiri. Tiba-tiba, tawa pahit keluar dari mulutnya. Ia membayangkan dirinya datang ke pesta pernikahan itu dengan gaun merah semalam. Pasti seluruh kampung akan geger, dan ayahnya mungkin akan langsung pingsan di depan pelaminan. Bella mengambil napas panjang. Ia meraih kaleng celengannya yang terbuat dari plastik murah. Ia menggoyang-goyangkannya. Suara koin dan beberapa lembar uang kertas yang ia kumpulkan dari saweran semalam berbunyi nyaring. Cukup untuk ongkos pulang pergi dan membeli baju koko serta sarung baru agar ia terlihat seperti anak baik-baik. Demi Sari dan demi emak, Eike harus berubah jadi Mas Bambang lagi. Biarpun cuma buat beberapa hari, ucapnya sambil menyeka sudut matanya yang mulai basah. Malam itu, Bella mulai mengepak barang. Bukan baju payet atau sepatu hak tinggi yang ia masukkan ke tas, melainkan ketakutan dan kerinduan yang membeku. Ia tahu, perjalanan pulang ini akan jauh lebih berat daripada harus dikejar-kejar Satpol PP. Niat untuk pulang kampung rupanya membutuhkan modal yang tidak sedikit. Harga tiket bus menjelang musim libur naik 2 kali lipat. Belum lagi keinginan Bella untuk membawakan emak kain jarik baru dan martabak manis paling enak di Jakarta. Uang di celengan plastik itu ternyata masih jauh dari kata cukup. Di tengah kebingungan itu, sebuah poster berwarna neon mencolok tertempel di tiang listrik depan gang. Audisi dangdut Pantura, jadilah bintang dan bawa pulang hadiah 10 juta rupiah. Mata Bella berbinar. 10 juta. Itu lebih dari cukup untuk pulang sebagai pahlawan di kampungnya. Ini dia jalannya. Dunia harus tahu kalau suara Bella Savitri bukan cuma sekadar suara knalpot bocor. Serunya sambil berkacak pinggang di depan tiang listrik. Hari audisi pun tiba. Gedung serbaguna di pinggiran kota itu dipenuhi oleh ratusan orang dengan berbagai kostum yang luar biasa aneh. Ada yang memakai rumbai-rumbai dari plastik, ada yang membawa kipas bulu merak, bahkan ada yang sudah mulai berjoget meskipun musik belum dimulai. Bella datang dengan penuh percaya diri. Ia mengenakan gaun biru elektrik dengan payet yang paling mengilap miliknya. Rambut palsunya disasak tinggi-tinggi, hingga ia harus menunduk saat melewati pintu masuk agar tidak tersangkut. Nomor urut 250. Bella Savitri dari Jakarta Barat. Teriak panitia. Bella melangkah ke panggung dengan dagu terangkat. Di hadapannya duduk 3 orang juri dengan wajah yang lebih datar dari aspal jalanan. Juri yang di tengah, seorang wanita parubaya dengan kacamata hitam, menatap Bella dari ujung kaki sampai ujung wig dengan tatapan tidak percaya. "Kamu mau nyanyi apa?" tanya juri itu sinis. "Saya akan membawakan lagu, Sumpah Benang Emas, dengan versi yang lebih emosional, Bunda," jawab Bella dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Musik dimulai. Bella mulai menarik napas. Pada bait pertama, ia berhasil memukau juri dengan vibrasi suaranya yang cukup stabil. Namun, di bait kedua, emosinya mulai meluap. Ia teringat pada surat undangan pernikahan Sari,
teringat pada wajah Emak, dan teringat pada kerasnya hidup sebagai seorang minoritas di Jakarta. Ia menyanyi dengan penuh penjiwaan, terlalu menjiwai, hingga di bagian nada tinggi, suaranya pecah dan berubah menjadi teriakan bariton yang menggelegar. "Sumpah mati aku cinta kamu!" teriak Bella sambil berlutut di panggung. Saking semangatnya, wig pirang yang ia sasak tinggi itu perlahan-lahan mulai miring ke depan. Bella tidak sadar. Ia terus bernyanyi sambil menutup mata, menghayati setiap kata. Hingga akhirnya, pada puncak lagu, wig itu meluncur bebas dan jatuh tepat ke arah meja juri. Hening! Seluruh ruangan mendadak sunyi. Bella membuka matanya dan menyadari kepalanya kini terasa ringan dan dingin. Ia melihat wignya terkapar di depan juri seperti kucing mati. Para juri bukannya marah. Mereka justru mulai tertawa terbahak-bahak. Peserta lain pun ikut riuh. Bella berdiri mematung di tengah panggung dengan rambut aslinya yang pendek dan acak-adakan. "Aduh, Bella, suara kamu sebenarnya lumayan. Tapi atraksi, wig terbang, kamu itu yang paling juara," ucap juri sambil menyeka air mata karena terlalu banyak tertawa. Bella terdiam sebentar, lalu dengan cepat ia meraih wignya, memasangnya kembali secara terbalik, dan membungkuk hormat. "Itu memang konsepnya, Bunda. Namanya, goncangan jiwa yang botak," balasnya dengan sisa-sisa harga diri. Meskipun ia tidak mendapatkan tepuk tangan yang meriah karena bakat menyanyinya, Bella berhasil mendapatkan golden ticket untuk babak penyisihan karena dianggap memiliki unsur komedi yang unik. Ia keluar dari gedung dengan perasaan campur aduk. Uang 10 juta itu mungkin masih jauh, tapi setidaknya malam ini ia punya alasan untuk tersenyum. Sambil membetulkan wignya yang masih miring, ia bergumam, "Ternyata, jadi bahan tertawaan orang itu ada harganya juga ya." Tiket bus ekonomi jurusan Jawa Tengah sudah di tangan. Bella, atau kini lebih tepat disebut Bambang, duduk di pojok terminal dengan perasaan yang lebih berat daripada koper yang ia bawa. Rambut pirangnya sudah dipangkas pendek, ket kuku merahnya dikerik habis dengan silet sampai kulit jarinya sedikit lecet, dan baju yang ia kenakan adalah kemeja flanel longgar yang membuatnya tampak seperti pria biasa pada umumnya. "Duh, kenapa rasanya dada Eike sesak ya kalau nggak pakai korset?" bisiknya pada diri sendiri, lalu segera menampar pipinya pelan. "Ingat, kamu sekarang Bambang. Jangan panggil Ek, jangan melambai." Bus mulai berjalan, membelah kemacetan Jakarta menuju jalur Pantura. Sepanjang perjalanan, Bambang menatap keluar jendela. Ia melihat lampu-lampu kota yang perlahan berganti menjadi rimbun pepohonan gelap. Setiap kilometer yang ditempuh bus, jantungnya berdegup lebih kencang. Ia takut jika penyamarannya terbongkar, atau lebih takut lagi jika orang tuanya tahu bahwa uang yang selama ini dikirimnya berasal dari keringat di bawah lampu remang-remang. Setelah 10 jam perjalanan, bus berhenti di pinggir jalan raya yang hanya berjarak 1 kilometer dari desanya. Bambang turun dengan langkah gontai. Udara pagi yang dingin dan bau tanah basah menyambutnya. Ia berjalan menyusuri jalan setapak. Orang-orang di sawah sempat menoleh, mencoba mengenali siapa pria yang membawa koper besar itu. "Loh, itu kan Bambang anaknya Pak Haji," teriak salah satu petani. Bambang memaksakan senyum paling jantan yang bisa ia buat. "Iya, Pak De, pulang dulu sebentar." Sesampainya di depan sebuah rumah kayu yang sudah mulai miring, ia berhenti. Di teras rumah, seorang wanita tua sedang menumbuk padi. "Itu Emak." Bambang merasakan tenggorokannya tercekat. Ia ingin berlari dan memeluk Emak, tapi ia takut aromanya masih tercium seperti parfum Bella. "Mak," panggilnya lirih. Wanita tua itu berhenti menumbuk. Ia memicingkan mata, berusaha melihat sosok di gerbang. Begitu menyadari itu anaknya, ia menjatuhkan alu kayu itu dan berlari kecil. "Bambang? Ya Allah, Le kamu pulang." Emak memeluknya erat. Bambang berlutut,
mencium tangan emak yang kasar dan penuh kerutan. Air matanya jatuh. Kali ini bukan air mata yang takut merusak bedak, melainkan air mata yang jujur. "Maafin Bambang baru pulang, Mak. Kenapa kamu kurus sekali? Le, di Jakarta kamu makan apa? Uang yang kamu kirim setiap bulan itu banyak banget. Emak simpan sebagian buat kamu kawin nanti," ucap emak sambil mengelus rambut Bambang yang baru dicukur. Bambang hanya bisa tertunduk. Kata, "Kawin," terasa seperti petir di siang bolong. Ia teringat gaun biru elektriknya yang ia sembunyikan di dasar koper, ditutupi oleh tumpukan sarung dan kemeja. Di sini, ia adalah harapan keluarga. Di sini, ia adalah Bambang si anak kebanggaan. Namun, kedamaian itu terusik ketika ayahnya, Pak Haji, keluar dari pintu rumah dengan tatapan tajam. "Oh alah, si Bambang pulang? Baguslah. Besok kamu harus ikut bapak ke rumah Pak Kades. Ada urusan penting," ucap ayahnya dingin tanpa pelukan. Bambang menelan ludah. Ia tahu, urusan penting itu pasti ada hubungannya dengan Sari. Ia merasa seperti berada di dua dunia yang berbeda. Di Jakarta ia dihujat karena identitasnya. Di kampung ia dicintai karena kebohongannya. "Iya, Pak," jawab Bambang singkat, sambil menahan tangis yang ingin meledak. Malam itu, di kamar masa kecilnya, Bambang membuka sedikit kopernya. Ia melihat ujung kain payet merah yang menyembul. Ia merindukan kebebasannya sebagai Bella, tapi ia juga sangat mencintai emaknya. Rintihan hatinya kini berubah menjadi bisikan sunyi di tengah kegelapan desa. Tiket bus ekonomi jurusan Jawa Tengah sudah di tangan. Bella, atau kini lebih tepat disebut Bambang, duduk di pojok terminal dengan perasaan yang lebih berat daripada koper yang ia bawa. Rambut pirangnya sudah dipangkas pendek, ket kuku merahnya dikerik habis dengan silet sampai kulit jarinya sedikit lecet, dan baju yang ia kenakan adalah kemeja flanel longgar yang membuatnya tampak seperti pria biasa pada umumnya. "Duh, kenapa rasanya dada Eike sesak ya kalau nggak pakai korset?" bisiknya pada diri sendiri, lalu segera menampar pipinya pelan. "Ingat, kamu sekarang Bambang. Jangan panggil Eik, jangan melambai." Bus mulai berjalan, membelah kemacetan Jakarta menuju jalur Pantura. Sepanjang perjalanan, Bambang menatap keluar jendela. Ia melihat lampu-lampu kota yang perlahan berganti menjadi rimbun pepohonan gelap. Setiap kilometer yang ditempuh bus, jantungnya berdegup lebih kencang. Ia takut jika penyamarannya terbongkar, atau lebih takut lagi jika orang tuanya tahu bahwa uang yang selama ini dikirimnya berasal dari keringat di bawah lampu remang-remang. Setelah 10 jam perjalanan, bus berhenti di pinggir jalan raya yang hanya berjarak 1 kilometer dari desanya. Bambang turun dengan langkah gontai. Udara pagi yang dingin dan bau tanah basah menyambutnya. Ia berjalan menyusuri jalan setapak. Orang-orang di sawah sempat menoleh, mencoba mengenali siapa pria yang membawa koper besar itu. "Loh, itu kan Bambang anaknya Pak Haji," teriak salah satu petani. Bambang memaksakan senyum paling jantan yang bisa ia buat. "Iya, Pak De, pulang dulu sebentar." Sesampainya di depan sebuah rumah kayu yang sudah mulai miring, ia berhenti. Di teras rumah, seorang wanita tua sedang menumbuk padi. "Itu emak." Bambang merasakan tenggorokannya tercekat. Ia ingin berlari dan memeluk emak, tapi ia takut aromanya masih tercium seperti parfum Bella. "Mak," panggilnya lirih. Wanita tua itu berhenti menumbuk. Ia memicingkan mata, berusaha melihat sosok di gerbang. Begitu menyadari itu anaknya, ia menjatuhkan alu kayu itu dan berlari kecil. "Bambang? Ya Allah, Le kamu pulang." Emak memeluknya erat. Bambang berlutut, mencium tangan emak yang kasar dan penuh kerutan. Air matanya jatuh. Kali ini bukan air mata yang takut merusak bedak, melainkan air mata yang jujur. "Maafin Bambang baru pulang, Mak.
Kenapa kamu kurus sekali? Le, di Jakarta kamu makan apa? Uang yang kamu kirim setiap bulan itu banyak banget. Emak simpan sebagian buat kamu kawin nanti. Ucap Emak sambil mengelus rambut Bambang yang baru dicukur. Bambang hanya bisa tertunduk. Kata, kawin, terasa seperti petir di siang bolong. Ia teringat gaun biru elektriknya yang ia sembunyikan di dasar koper, ditutupi oleh tumpukan sarung dan kemeja. Di sini, ia adalah harapan keluarga. Di sini, ia adalah Bambang si anak kebanggaan. Namun, kedamaian itu terusik ketika ayahnya, Pak Haji, keluar dari pintu rumah dengan tatapan tajam. Oh alah, si Bambang pulang? Baguslah. Besok kamu harus ikut bapak ke rumah Pak Kades. Ada urusan penting. Ucap ayahnya dingin tanpa pelukan. Bambang menelan ludah. Ia tahu, urusan penting. Itu pasti ada hubungannya dengan Sari. Ia merasa seperti berada di dua dunia yang berbeda. Di Jakarta ia dihujat karena identitasnya. Di kampung ia dicintai karena kebohongannya. Iya, Pak, jawab Bambang singkat, sambil menahan tangis yang ingin meledak. Malam itu, di kamar masa kecilnya, Bambang membuka sedikit kopernya. Ia melihat ujung kain payet merah yang menyembul. Ia merindukan kebebasannya sebagai Bella, tapi ia juga sangat mencintai emaknya. Rintihan hatinya kini berubah menjadi bisikan sunyi di tengah kegelapan desa. 1 minggu di kampung terasa seperti 1 abad bagi Bambang. Setelah menghadiri pernikahan Sari dengan senyum yang dipaksakan dan menerima rentetan pertanyaan, kapan nyusul? Dari para tetangga, Bambang akhirnya memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Namun, kepulangannya kali ini membawa tekad baru. Ia tidak ingin lagi hanya menjadi penghibur jalanan yang lari-larian dikejar petugas. Dengan sisa uang hadiah dari audisi dangdut yang tidak seberapa, Bella, ia kembali menggunakan nama itu setelah melewati gerbang terminal, memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan. Sebuah kios mungil di gang sempit yang ia beri nama Salon Senggoldong. Selamat datang di Istana Kecantikan Bella Savitri. Di sini, rambut kusut jadi lurus, nasib keriting jadi mulus. Serunya setiap kali ada pelanggan yang melintas. Salon itu hanya berisi 1 kursi putar bekas, sebuah cermin besar, yang kali ini tidak retak, dan berbagai jenis cat rambut dengan warna-warna berani. Disinilah Bella merasa benar-benar hidup. Ia tidak perlu lagi memakai bedak setebal 3 lapis hanya untuk menyembunyikan kesedihan. Di salon ini, ia menjadi dirinya sendiri, seorang pendengar yang baik bagi ibu-ibu komplek yang ingin curhat soal suaminya, atau remaja yang ingin bergaya ala artis Korea. Suatu sore, saat ia sedang asyik memotong rambut salah satu pelanggan setianya, empok jenap, ia terdiam melihat bayangannya di cermin. Ia tidak memakai wig pirang yang dulu sering terbang. Ia hanya memakai bando simpel dengan rambut aslinya yang mulai tumbuh. Bel, kok melamun? Guntingnya hati-hati. Jangan sampai kuping Eike jadi tumbal. Tegur empok jenap sambil tertawa. Bella tersenyum tulus. Maaf empok. Cuma lagi mikir. Ternyata hidup itu kayak rambut ya. Kalau ada yang rusak, jangan cuma ditutupin pakai wig, tapi harus berani dipotong dan dirawat supaya tumbuh yang baru. Empok jenap menepuk bahu Bella. Nah, itu kamu pinter. Kamu yang sekarang jauh lebih cantik, Bel. Bukan karena bedaknya, tapi karena kamu kelihatan lega. Di sudut meja riasnya, foto emak masih terselip di sana. Bedanya, sekarang di samping foto itu ada selembar surat dari kampung yang berisi kabar bahwa emak sudah membelikan obat rematik terbaik dari uang kiriman Bella bulan lalu. Malam pun tiba. Bella menutup pintu harmonika salonnya. Ia duduk di depan teras kecilnya, menatap langit Jakarta yang masih saja tanpa bintang. Namun, kali ini ia tidak merasa kesepian. Ia tidak lagi merintih dalam hati. Ia menyadari bahwa menjadi seorang bencong bukanlah sebuah kutukan yang harus diratapi dengan air mata di bawah lampu jalanan. Baginya, ini adalah perjalanan tentang penerimaan. Ia
Ia mungkin tidak bisa mengubah pandangan seluruh dunia terhadapnya, tapi ia bisa mengubah bagaimana ia memandang dirinya sendiri. Bella mengambil sebuah lipstik dari sakunya, mengoleskannya tipis-tipis di bibir, lalu bergumam pada angin malam. Bambang atau Bella, yang penting hatinya tetap manusia. Ia mematikan lampu salonnya, melangkah masuk ke dalam kamar dengan punggung tegak. Rintihan itu sudah hilang, digantikan oleh sunyi yang damai. Sebuah akhir, sekaligus awal yang baru. Selesai.